Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dunia ini cepat sekali berkembangnya, Prof. Terutama dalam hal teknologi informasi. Jadi saking cepatnya itu sehingga kadang-kadang ilmu pengetahuan ketinggalan. Jadi nah, rumahnya ilmu pengetahuan itu kan antara lain universitas kan, perguruan tinggi. Nah, kalau perguruan tinggi ini tidak bisa mengejar perkembangan teknologi itu kan akhirnya alumninya kan tidak bisa kerja. Jadi tidak bisa kerja. Oleh karena itu sekarang menteri yang baru menyarankan adanya Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Jadi belajar itu bukan hanya di kampus itu, tapi belajar di mana-mana dengan media dan sebagainya. Dan dosennya pun itu juga jangan hanya pegangin kurikulum, silabus, tapi juga harus ya banyak ke masyarakat, banyak memahami. Ya. Seperti saya ini kan sekarang lagi belajar ekologi. Itu harus datang ke sana baru tahu kalau air itu bisa diminum langsung. Kalau hutan rusak itu banjir itu kan harus datang ke sana. Tidak cukup hanya menulis, membaca buku itu. Nah itu bagaimana menurut Prof. Imam? Seharusnya bagaimana ini dosen dan profesor di perguruan tinggi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Mas Habib itu. Memang kita harus berpikir mendalam ya, dan juga luas ya. Tatkala kita berada di institusi pendidikan tinggi, sebab kalau kita mandek berpikir ya di perkampus, nanti kampus ini akan ketinggalan zaman ya. Ditinggalkan oleh zamannya, akan menjadi sebagaimana kuburan ya, sepi. Istilahnya fosil. Fosil. Kita coba belajar dari kenyataan-kenyataan di kanan kiri kita itu Mas Habib. Betapa banyak sekarang ini yang dulu menjadi penting sekarang hilang. Udahlah, misalnya yang paling gampang itu kita lihat pasar ya. Dulu itu kan pasar Malang itu kan ramai Mas Habib, gitu kan. Orang kalau ke minggu kan ke pasar sana dengan hiruk-pikuk belanja di pasar. Coba sekarang pasar saja kan sudah hampir hilang Mas Habib. Sekarang sudah online. Di samping lalu mall juga hebat. Iya, sekarang mall juga online. Online juga sudah online itu kan. Nah, kalau seperti itu kan pasar menjadi hilang itu kan. Nah, belum lagi perusahaan-perusahaan. Kalau dulu kan televisi itu kan sangat dipentingkan oleh keluarga itu kan, tiap rumah tangga. Sekarang itu kan tidak punya televisi kan tidak apa-apa. Karena bisa nonton YouTube. Dulu yang namanya koran Mas Habib ya. Itu sekarang perusahaan-perusahaan koran kan sudah bangkrut sekarang. Toko buku bangkrut. Toko buku bangkrut itu. Dan lain-lain. Nah, mungkin kalau kita bicarakan menghabiskan waktu untuk dialog ini hanya menginventarisasi itu. Tapi perguruan tinggi nanti bisa jadi hilang. Bisa jadi hilang. Kalau lalu tidak lakukan perubahan yang cepat. Ilmu memang tetap penting, ya, riset masih penting. Tapi bentuknya nanti lembaga pendidikan seperti apa? Kalau saya begini Mas Habib, itu sudah saya pikirkan ya ketika sejak saya jadi rektor itu dulu. Saya melihat kalau pendidikan itu hanya sekedar di ruang kelas ya, Mas Habib, menerangkan isi buku ya. Lalu kemudian mahasiswanya diberi penjelasan setiap minggu, lalu kemudian satu semester sesuai dengan silabus itu lalu tidak menghasilkan banyak hal sebetulnya. Maka ketika itu saya punya pikiran bahwa UIN Malang waktu itu harus punya tanah 1.000 hektar. Dan saya sudah negosiasi ke Malang Selatan sana. Kalau misalnya UIN Malang punya tanah 1.000 hektar, syukur kalau 2.000 hektar, lalu dipakai untuk fakultas peternakan, fakultas pertanian, fakultas kelautan, ada di situ. Di situ ada profesornya, di situ ada perpustakaannya, di situ ada berbagai fasilitas. Mahasiswa itu risetnya bukan hanya di laboratorium, risetnya itu ya di situ ada laboratorium, ada pertanian misalnya ya. Dulu itu kan bangsa Indonesia itu dikenal kaya rempah-rempah ya Mas Habib, yang itu diperlukan di berbagai belahan dunia ya.
Nah, itu misalnya kencur, misalnya jahe, gitu kan. macam-macam. Buat aja misalnya tanaman jahe, tanaman kencur, tanaman apa gitu kan. Lalu kemudian dikemas secara bagus, bagaimana bisa mendapatkan benih yang unggul gitu kan. Dari penelitiannya, bagaimana agar hasil usaha, karena misalnya kampusnya ada 1.000 hektar, 2.000 hektar. Nah, itu satu aja tanaman misalnya kencur, tanaman bawang, tanaman jahe gitu Mas Habib ya. Begitu juga pertaniannya, peternakannya, bagaimana membuat peternakan ayam atau peternakan kambing atau peternakan yang langsung, tidak belajar dari buku ya saja, tapi juga belajar dari praktek itu. Dan itu sebetulnya bisa dilakukan bagi perguruan tinggi yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan juga dari pemerintah itu kan. Saya baru saja melihat di YouTube itu Mas Habib. Pemerintah Mesir itu membuat ribuan ternak ikan Mas Habib. Ribuan tanaman ikan itu kan. Dari situ lalu kemudian bisa mencukupi sekian persen dari kebutuhan ikan di Mesir, tidak impor lagi. Tapi dikelola secara modern. Air diambil dari laut gitu kan, lalu kemudian disalurkan sekian hektar. Di situ lalu kemudian sudah ada di samping nanti akan menghasilkan, dan itu sudah berhasil ya, ribuan ton udang, lalu kemudian ikan, lalu dikelola secara modern. Juga di situ ada pabrik pengalengan, ada pabrik pembuatan makanan ikan gitu kan. Nah dari situ selain mendapatkan hasil itu kan, tapi juga bisa mempekerjakan itu lulusan kampusnya itu, jadi belajar sambil bekerja, langsung lalu menghasilkan. Nah itu saya katakan bisa dilakukan bagi perguruan tinggi yang cukup besar, yang sudah dipercaya pemerintah dan juga dipercaya oleh masyarakat ya, termasuk juga masyarakat perbankan. Persoalan kita ini sebetulnya kan persoalan modal. Ilmunya dari masyarakat, dari kajian-kajian mereka, profesornya kan sudah cukup. Mereka mandek itu apa coba? Ada modal. Ada modal saja. Coba misalnya ya, katakan di UIN Malang atau misalnya UMM atau juga Unisma itu, lalu kemudian membuat peternakan ikan ya, peternakan udang besar di Malang Selatan ya, Blitar Selatan, lalu kemudian Tulungagung, Trenggalek gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan udang di Indonesia gitu kan, bahkan juga di negara-negara yang lain. Selama ini kan kita akan mengembangkan misalnya Mas Habib, tanaman-tanaman sawit ya misalnya, yang memang itu mudah, hanya cukup ada lahan lalu kemudian ditanami lalu kemudian dirawat ya. Cobalah tidak saja sawit, tetapi juga bagaimana Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan ikan misalnya, memenuhi kebutuhan udang gitu kan. Lalu kemudian sekarang ini tidak bisa kalau membuat proyek-proyek besar itu tidak bermuatan teknologi. Itu kan. Pertanian harus ada teknologi, peternakan teknologi, perikanan teknologi, harus dihitung itu. Bagaimana agar modal yang sekian triliun misalnya bisa nanti dalam waktu sekian bisa kembali modal itu, lalu kemudian menghasilkan berapa, termasuk juga memberi lapangan pekerjaan kepada para mahasiswanya. Nah kalau itu bisa dilakukan, maka itulah yang dibutuhkan Mas Habib. Seperti saya katakan tadi, daerah-daerah Malang Selatan itu Mas Habib, itu kan banyak yang nganggur. Wong daerah Jawa yang disebut sebagai penuh ya, penduduknya telah begitu padat, kok masih banyak lahan-lahan yang nganggur. Itu kan, ini kan. Nah problem mereka kan tidak memecah ya,
Jangan tradisi dulu gitu loh. Harus merubah cara bersikap, cara berpikir ya. Dulu saya pernah menghitung. Out of the box namanya. Iya, out of the box. Harus keluar dari. Ya, saya dulu pernah membuat rancangan ya. Saya kok rasanya itu kalau jadi rektor perguruan tinggi negeri itu kan uang sudah diambil oleh pemerintah ya, dipenuhi oleh pemerintah setiap tahun gitu kan. Kepintaran saya itu hanya membuat proposal, lalu kemudian ajukan ke kementerian, nanti dapat sekian. Tuh, kalau kayak gini kan, saya sadar bahwa kampus saya ini kan isinya orang-orang pinter ya, dokter, profesor. Nah, kalau dokter, profesornya saja itu hanya sekedar minta kepada pemerintah kan gitu kan, itu kan rugi menurut saya. Waktu itu saya punya ide bagaimana itu kampus ini bisa menggali dana sendiri lewat kerjasama. Misalnya waktu itu saya rancang, saya ngitung pertanian aja Mas Habib. Mungkin karena saya ini juga bukan ahli pertanian ya. Tapi ketika itu saya lihat ada orang jual 1 batang sengon laut. Katanya kok 1 batang itu bisa laku 10 juta waktu itu. Ketika saya pergi ke Malang Selatan, usianya berapa? Memang usianya sudah belasan tahun. Dari situ lalu kemudian saya berpikir, kalau 1 saja bisa laku 10 juta ya, kalau punya 1000 kan banyak sekali Mas Habib. Banyak sekali. Kalau punya 10.000, Banyak. kalau punya 100.000, apalagi punya 1 juta pohon. Itu kan bagus sekali. Maka lalu saya ketika itu ngitung bahwa 1 hektar itu bisa ditanami 800 pohon Mas Habib. Kalau saya punya 1000 hektar berarti kan 800 kali 1000 pohon. Kalau saya punya 10.000 hektar maka sudah sekian gitu kan. Nah, persoalannya modal. Nah, modal kan saya bisa kerjasama dengan bank yang punya kemampuan ini dengan bagi hasil. Saya sudah pernah jajaki ke bank swasta di Riyadh Mas Habib waktu itu, Arrozi itu. Pak kasih proposal itu dia kaget gitu kan. Nah, kenapa kok selama ini belum ada ya? Belum ada. Lalu kemudian dia memang waktu itu tidak percaya dengan proposal saya itu. Mengapa? Hasilnya kok kebanyakan katanya itu. Hasilnya kebanyakan gitu kan. Ini yang yang memang kamu sulit saya percaya menjadi percaya saya karena kamu kan tidak punya pengalaman usaha lewat pertanian. Negaramu kan hanya padang pasir kayak gini dan minyak. Sedangkan pertanian kamu kan nggak ada pada saya gitu. Yang saya lah yang bisa ngitung seperti ini sangat visible. Saya bilang itu. Hanya waktu itu dia punya pertanyaan, kalau cari duit kayak begitu mudah dengan usaha pertanian menanam kayu saja hasilnya kayak gini, ada pertanyaan yang kamu jawab, apa itu? Negaramu kok tidak kaya-kaya gitu. Negaramu kok tidak kaya-kaya gitu kan. Tapi bilang negara saya tidak menanam, punya program seperti ini kan itu. Ya inilah saya merintis mulai kampus, saya bilang gitu. Hanya lalu itu tidak berjalan karena waktu saya jadi rektor kan hanya terbatas kan. Walaupun sudah waktu itu sudah 16 tahun 4 periode. Tapi kalau itu bisa diteruskan sebetulnya luar biasa. Jadi perguruan tinggi yang besar itu jangan hanya sekedar berusaha untuk nambah program studi gitu ya. Tapi bagaimana memanfaatkan program studi itu dikaitkan dengan usaha-usaha yang terkait dengan ekonomi, yang ekonomi itu terkait dengan penyaluran tenaga kerja. Nah, itu saya contoh ya dari sisi pertanian, peternakan tadi kan saya contoh memanfaatkan, tapi belum yang lain. Jadi menurut hemat saya itu yang harus dilakukan karena itu tatkala menugasi seorang rektor pimpinan perguruan tinggi harus dituntut ya yang mampu untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi, inovasi seperti itu. Jangan lalu kemudian ini hanya sekedar gelar profesornya, lalu kemudian harus ada track recordnya Mas Efir, dikaitkan dengan bisnis ini, mengelola ini.
Jangan hanya rektor yang hanya nunggu ya, nunggu keadaan gitu kan. Lalu hanya berdoa moga-moga ya. Saya dengar Prof Imam, itu Politeknik Singapura itu lab tekniknya itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Ya seperti dapat itu, duit itu. seperti itu Mas Habib. Itu kan hanya dari sisi tekniknya, dari sisi risetnya. Tapi kan juga dari semua sektor kehidupan ini. Jadi keberadaan perguruan tinggi ke depan ini jangan hanya sekedar memproduk tenaga kerja yang belum tentu kualitasnya, tetapi sekaligus juga bahwa yang saya hasilkan ini betul-betul sudah bisa terandalkan, teruji gitu loh Mas, teruji kualitasnya gitu kan. Lagi-lagi ya seperti misalnya Panji Gumilang ini, Panji Gumilang itu lulusannya bisa mempunyai sifat pluralisme ya, lalu kemudian punya kemandirian, lalu mengembangkan kedamaian bisnis di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau Panji Gumilang itu untuk membangun mengantarkan murid-muridnya lulusannya berkualitas, kan tidak saja kurikulum, tapi lalu tatkala di pesantren itu gizinya gizinya diperhatikan. Harus makan ini ikan, harus makan daging, harus makan sayur, istirahatnya cukup, minum susu. Jadi bukan saja otaknya dan juga hatinya lewat agama, tapi juga tubuhnya ini. Saya lalu kemudian kan terkejut ya, sampai diperhitungkan agar anak itu tingginya tambah kan itu Mas Habib. Maka diletakkan di lantai atas agar anak-anak itu yang seharusnya hanya misalnya 160 atau senti ya, maka akan menjadi panjang, maka yang masih pendek-pendek itu letakkan di atas itu, dengan naik turun itu lalu nanti menjadi olahraganya itu. Nah, saya bukan ya Mas Habib, kok lalu saya berpikir sampai seperti itu gitu ya. Luar biasa. Bukan hanya sekedar IP-nya hanya 3,9, bukan IP-nya yang dilihat itu kan. Tetapi tubuhnya ini ya harus tubuh yang sehat gitu kan. Untuk agar tubuh sehat harus makanan sehat, olahraganya cukup, istirahatnya juga cukup. Jadi saya bayangkan Panji Gumilang ini kalau ngurus pendidikan seperti yang saya bayangkan dulu, bagaimana mengelola burung cucak rawa Mas Habib ya, burung pekutut dari induknya itu, bagaimana agar nanti suaranya menjadi indah. Untuk jadi suaranya indah itu harus dinaikkan, dikerek ya, istilahnya di apa gitu Mas Habib. Lalu kemudian makanannya, kerotonya harus cukup itu kan, kerotonya harus cukup, lalu kemudian minumnya cukup, lalu dimandiin kan itu kan. Jadi seorang kiai itu sadar betul bahwa yang akan dibangun itu, yang akan dihasilkan itu adalah anak-anak yang punya tubuh yang kuat, pikiran yang kokoh, spiritualis yang dalam itu kan. Lalu saya bilang kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, kematangan profesional itu. Seperti itu. Ini semua ini konsep-konsep seperti ini yang saya rumuskan itu untuk mengejar ketinggalan. Sebab betapapun bangsa Indonesia ini bukan makin berat Mas Habib, saingannya itu begitu keras, saingannya begitu berat. Makanya banyak yang pindah ke Singapura itu. Ya, jadi kalau kehidupan ini kan kehidupan bersaing, kompetisi Mas Habib. Jadi para pimpinan perguruan tinggi harus sadar betul ya, sadar betul bahwa dia dituntut untuk melahirkan orang yang mampu bersaing dengan siapapun, dengan siapapun. Sebab kalau hanya melahirkan orang-orang yang tidak mampu bersaing, akhirnya hanya lalu jadi pekerja-pekerja kelas bawah, nah itu nanti akan ditinggal oleh masyarakat Mas Habib. Karena itu kalau lulusan perguruan tinggi ke depan itu rektor bisa bilang bahwa lulusan saya itu kan dalam waktu 1 tahun sudah punya pegawai mempekerjakan misalnya 1.000 orang, itu sekian persen.
yang misalnya 500-an hanya lalu belum pakai jadi beban, misalnya seperti itu. Nah ini kalau di tempat tertentu itu di upgrade. Jadi kalau enggak pekerja ini ngapain ini? Iya. Dilihat. Sebab orang kelemahannya. Orang tidak lihat proses masa ke depan itu akan lihat hasil. Sama dengan ketika kita membuat apa itu namanya ya, pendidikan tinju gitu kan. Berapa orang yang dihasilkan menjadi juara nasional? Berapa orang yang Asia ini biasa menjadi, ini kan seperti itu. Ya ini tidak berlebihan, tapi mau saya dipikirkan sampai ke sana. Itu Mas Efendi. Baiklah Prof. Imam, ini menarik sekali. Nanti kita lanjutkan lagi pada satu saat. Waktunya sudah menjelang maghrib malam ini. Jadi saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.